Halo Sobat Serasa, welcome back to Kampus Talk episode MSIB 101. Oke, jadi kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, ada Kak Ananda Raisa dari Hubungan Internasional Angkatan 2021. Jadi guys, Kak Ananda Raisa ini merupakan salah satu mahasiswa yang keterima MSIB di tahun ini ya Kak? Benar. Oke, bagaimana kabarnya Kak Nandu? Alhamdulillah aku sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut bahas tentang MSIB, mungkin Kak Nandu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh. Halo Sobat Serasa, kenalin nama aku Ananda Raisya, aku biasa dipanggil Nandu. Aku dari FA 21 gitu. Oke, aku manggilnya Kak Nandu aja kali ya Kak? Boleh, boleh. Oke, jadi kira-kira Kak Nandu kesibukannya apa nih sekarang ini? Aku akhir-akhir ini sibuknya skripsi, terus juga aku masih aktif organisasi juga sih di jurusan dari KSM Diplomasi Studies. Itu aja sih paling. Oke, jadi guys, kita mungkin masuk aja ke sesi MSIB-nya kali ya. Kira-kira menurut Kak Nandu sendiri MSIB itu apa Kak? Kalau dari aku pribadi, menurut aku MSIB itu bisa dibilang kayak semacam life changing, karena kayak aku semester kemarin sih dapat MSIB-nya dan aku banyak banget belajar di sana, di samping dapat duit lah ya. Terus aku juga dapat ilmu juga yang sebenarnya praktikal dan aku rasa aku nggak dapetin di kuliah. Jadi kayak aku bisa bilang kalau MSIB itu buat aku suatu hal yang life changing lah istilahnya gitu. Oke, kira-kira persiapan kakak untuk mendaftar MSIB itu apa aja kak? Kalau aku dulu lumayan, jadi timelinenya tuh lumayan pendek buat aku persiapan dan mostly cuman untuk submission CV aja. Jadi nanti aku bikin CV gitu kan, karena aku expertise-nya di business development, di BD gitu kan. Jadi aku emang bikin CV yang khusus ada pengalaman aku di BD partnership, marketing, kayak gitulah. Nah nanti once aku udah ada CV-nya, aku minta tolong review sama kakak-kakak yang udah pernah MSIB gitu. Oh, berarti nge-reach kakak-kakak yang udah pernah keterima di MSIB itu. Kalau misalnya tahapan dan proses mendaftar itu kira-kira apa aja tuh kak untuk mendaftar MSIB itu sendiri? Kalau secara general, jadi MSIB itu kayak satu platform gitu kan, dan banyak mitra-mitra atau kita nyebutnya mitra, tapi itu kayak perusahaan-perusahaan yang dia itu semuanya terintegrasi di portalnya itu. Jadi kalau untuk secara general dari MSIB-nya tuh kita cuman pilih pengen magang di mana. Jadi misalnya kemarin aku daftar di Widya Robotics di business development. Jadi aku pilih aja, habis itu submit CV. Once kalau misalnya udah dapet notif dari perusahaannya dan itu balik ke perusahaannya, apakah mau langsung wawancara atau ada FGD. Nah kalau aku kemarin dapet interview 3 kali dari 3 perusahaan. Itu ada yang interview langsung pengumuman, ada yang interview dulu, terus FGD dulu, terus harus ada SI dulu. Jadi kayak tiap mitra itu beda-beda gitu loh untuk tahapan seleksinya. Tapi mostly emang habis kita submit CV itu ada interview sama mitranya gitu. Oh, jadi kalau misalnya untuk notifnya itu kira-kira dikirim melalui apa tuh kak? Lewat portal MSIB. Portal MSIB. Dan lewat kemarin aku di portalnya dan juga di email aku. Oh, di email pribadi berarti ya? Jadi kalau misalnya menurut Kak Nandu, manfaat dari MSIB sendiri ini kira-kira apa kak? Kalau aku pribadi, karena aku emang backgroundnya di BD, aku banyak banget belajar tentang business development, terus juga cara marketing, terus juga kenal sama orang banyak di waktu aku magang. Karena waktu kuliah, kita tahu ya kalau di HI itu pasti kita belajar teori, terus kalau praktek kita adanya kayak simulasi negosiasi gitu-gitu kan. Nah kalau di MSIB ini, aku banyak banget belajar yang bener-bener langsung turun ke lapangan. Jadi kayak aku nge-reach out ke perusahaan lain itu langsung dengan karyawan tetapnya, jadi nggak sesama intern gitu. Jadi istilahnya kayak aku benar-benar dilihatin gimana sih real world itu sebenarnya tuh kayak apa gitu waktu aku di MSIB gitu. Nah, bisa diceritain sedikit nggak kira-kira pengalaman kakak bekerja di mitra itu gimana gitu biar sobat serasa pada tahu nih kira-kira pengalamannya. Jadi mungkin sedikit background ya. Aku anak HI guys, jadi tapi aku backgroundnya di business development. Mungkin kalau teman-teman gak asing, business development itu salah satu kayak cabang di marketing. Jadi kayak kita melakukan penjualan produk, penjualan jasa yang ada di perusahaan. Nah, mungkin pengalaman aku di mitra itu
aku dulu BD hanya di organisasi. Jadi aku dulu ikut satu UKM di UPN dan aku ngambilnya departemen BD juga. Tapi itu hanya sebatas ya udah organisasi aja dan ibaratnya itu aku cuman mencari sponsor di organisasi itu. Nah, once aku MSIB, aku itu benar-benar dituntut untuk gimana sih supaya aku bisa ngejual nih produk, ngejual nih barang dengan pengetahuan aku dan dengan gimana sih cara aku pitching ke calon mitra begitu. Jadi kayak aku benar-benar belajar banget lah istilahnya. Kira-kira inilah dunia kalau orang tuh bilang kayak dunia korporat sebenarnya gitu. Jadi kayak aku banyak banget belajar skill-skill lah istilahnya di sana gitu. Nah, yang kita tahu kan tadi kata Kak Nandu bahwasannya beda banget nih HI sama MSIB yang kakak daftar gitu. Jadi kira-kira menurut kakak ini tantangan terbesar kakak gitu di dalam menjalankan MSIB itu apa gitu, Kak? Kalau aku ya mungkin aku pertanyaannya jawabannya agak ngerucut ke BD sendiri. Jadi mungkin tantangan terbesarnya adalah waktu aku MSIB itu aku harus belajar lagi cara marketing, basic marketing tuh aku harus belajar lagi yang kita nggak belajar di HI gitu loh. Jadi kayak aku emang harus banyak belajar lagi, ngulang lagi dari awal dan juga aku mungkin tantangan terbesar itu juga ini sih kayak aku harus ketemu sama orang baru, terus juga harus nge-ensure atau ngeyakinin lawan bicara kalau misalnya barang aku ini bagus gitu loh. Jadi kayak bener-bener skill negosiasi yang sebenarnya kita dapat juga ya di HI ya. Skill negosiasi itu bener-bener kepake waktu di MSIB gitu. Tapi itu emang sebagian kecil aja sih dari HI yang aku gunakan waktu aku MSIB gitu. Kalau untuk motivasi kakak sendiri untuk mendaftar MSIB itu apa, Kak? Kan di luar sana tuh banyak yang kayak insecure atau malas gitu untuk daftar MSIB. Jadi dari Kak Nandu sendiri tuh kira-kira motivasi kakak apa untuk memang mau mendaftar MSIB ini gitu, Kak? Oke, kalau aku motivasi aku pastinya kalau orang bilang tuh sangat ambis ya. Karena aku ngerasa aku udah lumayan banyak pengalaman di organisasi, tapi aku kurang banget pengalaman yang benar-benar working experience gitu, yang benar-benar kita kerja di perusahaan atau kerja di pemerintahan tuh aku nggak punya. Jadi kayak itu salah satu motivasi aku karena aku ngerasa aku kurang aja. Jadi kayak aku daftar MSIB dan harapannya ya buat menambah, selain nambah pengalaman juga nambah pengetahuanku juga, terus juga bisa dapat sneak peek lah istilahnya, dapat sneak peek kehidupan orang dewasa tuh kayak gimana sih. Jadi kayak itu motivasi aku waktu aku mendaftar MSIB. Di samping juga dapat uang saku ya, lumayan besar uang sakunya juga, itu salah satu motivasiku sih kemarin. Kira-kira benefit yang kakak dapeti dari MSIB sendiri tuh apa, Kak? Kalau pastinya uang ya. Jadi pasti dapat financial support juga dari MSIB-nya juga dapat. Dan yang paling aku rasakan benefitnya sampai sekarang, aku saat ini lagi freelance juga di salah satu perusahaan di Thailand. Jadi kayak aku bener-bener dapet long life experience gitu. Jadi kayak setelah aku selesai MSIB itu aku nggak hanya selesai aja, tapi aku juga bisa gunakan experience aku yang di MSIB itu untuk lanjutin ke hal yang baru lagi gitu. Dan yang paling kerasa tuh itu sih. Jadi kayak aku banyak banget dapat panggilan, terus juga banyak banget dapat tawaran untuk masuk ke perusahaan-perusahaan mereka gitu sebagai BD. Oke, jadi kasih pesan dong, Kak, untuk Sobat Serasa, kira-kira apa yang membuat mereka itu bisa mendaftar MSIB seperti kakak ini gitu, membuat mereka mau mendaftar. Oke, mungkin kalau pesan aku buat teman-teman, buat Sobat Serasa, jangan pernah takut, karena kalau misalnya kalian takut, ya pasti kalian bakal stuck di sana. Jadi kayak just try everything, and I think that nothing to lose juga. Kalian mau gagal, kalian mau berhasil, itu adalah urusan nanti. Jadi kayak kalau misalkan kalian masih ragu buat MSIB, kalian masih ragu buat hal yang lain, mencoba hal lain, gak apa dicoba aja. Kalau misalnya diterima, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, ya gak apa coba lagi begitu. Jadi jangan takut untuk mencoba ya guys. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Serasa. Bagi kalian yang mau mendaftar MSIB, bisa coba lagi di Reach atau mungkin di Rizka Nandu ya, bisa untuk bagaimana mungkin tips boleh buat share-share ya. sharing-sharing gitu. Atau mau kasih tahu IG-nya gitu, Pak? Boleh, IG aku @anandaraisa. Oke, Nama jadi aku aja. bagi Sobat Serasa yang pengen tahu tentang tips and trick dari MSIB, bisa di DM mungkin IG-nya Kak Nandu, atau seperti yang udah dibilang Kak Nandu tadi, bisa coba nge-reach kakak-kakak tingkat yang lain dan juga bisa mencoba segala hal. Jadi seperti itu. Terima kasih juga pada Kak Nandu udah menyempatkan waktunya di Kampus Talk kali ini. Dan untuk Sobat Serasa lainnya, see you on Kampus Talk selanjutnya.